Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berikut di video ini Pak Dwin akan menjelaskan bagaimana menerapkan metode turunan untuk menentukan maksimum dan minimum pada soal cerita. Sebelum Pak Dwin bahas contoh soalnya, Pak Dwin akan kasih prinsip kerjanya dulu ya. Jadi untuk semua model cerita yang menentukan masalah maksimum minimum itu prinsip kerjanya sama. Nah, prinsip kerjanya sebagai berikut. Nanti kan kamu dapat soal ya. Nah, di soal itu bakal ada yang ditentukan. Jadi apa yang diminta sama soal itu yang maksimum minimum. Jadi ada rumus atau besaran ya, atau nilai yang diminta sama soal yang harus kita cari maksimumnya atau minimumnya. Nah, ini kamu tentukan dulu rumus sama besarannya yang diminta sama soal. Nanti di rumus sama besarannya di soal itu kan dia terdiri dari beberapa variabel. Misal dia tanya masalah volume balok, berarti rumusnya kan P kali L kali T kayak gini. Di sini kan muncul 3 variabel. Nah, kalau muncul 3 variabel kayak gini, ini kita nggak bisa menurunkan. Nggak bisa menurunkan pakai turunan yang kita pelajarin. Caranya gimana? Kita lihat petunjuk. Jadi di soal itu ada rumus yang diminta, yang dimaksimum minimumkan, lalu ada petunjuk, clue, ada petunjuknya dari soal. Nah, clue ini itu kita pakai untuk menentukan satu variabel, jadi hurufnya cuma jadi satu nanti. Misal kita ternyata dari clue menemukan variabelnya cuma jadi huruf X kayak gini. Nah, sehingga yang tadinya PLT panjang lebar tinggi tadi itu akan menjadi 2X atau 3 min X atau 10X kayak gini, sehingga dia cuma jadi satu variabel. Jadi intinya di soal itu kamu akan punya besaran yang harus dimaksimum minimumkan, tetapi ternyata dia lebih dari satu variabel. Nah, tugas kita adalah menentukan satu variabel. Rumus tadi dijadikan satu hurufnya, yang tadinya ada 3 huruf, sekarang cuma ada satu huruf. Nah, setelah menjadi cuma satu variabel, baru kita terapkan turunan untuk mencari maksimum minimum seperti video yang Pak Dwin sudah kasih sebelumnya. Nah, dari sini kita nanti ketemu deh nilainya X. Oh, nilainya X berapa gitu. Setelah ketemu nilai X yang kita cari, nah terserah soal dia mintanya apa. Oh, mintanya cuma menentukan panjangnya P. Nah, berarti kamu tinggal jadi panjangnya P kan 2 kali X ya. 2 kali X, X-nya tadi berapa? Atau di soal mintanya tentukan volumenya. Nah, berarti kamu masukkan lagi X-nya ke sini. Nanti ketemu volume aslinya kayak gitu. Jadi, langkah-langkahnya Pak Dwin ulangi lagi. Yang pertama, itu kamu akan tentukan besaran yang diminta, yang mau di maksimum minimumkan ya. Yang kedua, kamu buat jadi satu variabel dari petunjuknya ya. Yang ketiga, setelah dapat, nah tinggal menafsirkan mintanya soal. Jadi soalnya minta apa ya, tinggal kamu ikutin. Jadi bla 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 gitu. Jadi intinya cuma 3 itu tok. Meskipun soalnya nanti aneh-aneh. Nah, sekarang contoh soal biar langsung paham ya. Nah, di soal ini ada jumlah 2 bilangan adalah 40. Maka hasil kali terbesar 2 bilangan tersebut. Nah, lihat di sini. Ini kita Pak Dwin garis bawahin yang diminta maksimum minimumin, yaitu adalah ini. Hasil kali terbesar. Nah, berarti kita disuruh mencari maksimum hasil kalinya. Karena di sini ada 2 bilangan yang kita nggak tahu, kita misal aja bilangan ini itu X dan Y ya.
Berarti yang diminta adalah maksimum hasil kali. Hasil kali kan berarti X ditambah X dikali Y kayak gitu. Nah, ini yang diminta, maksimum hasil kali X kali Y. Nah, kita akan ikutin langkah-langkah yang Pak Din tadi sudah jelaskan. Yang pertama, kita menentukan besaran yang diminta, yaitu adalah hasil kali. Hasil kali itu adalah X dikali Y. Dari sini kita lihat kan ada 2 huruf. Tugas kita jadiin menjadi 1 huruf. Dari mana? Dari petunjuk. Petunjuknya adalah ini. Jumlah 2 bilangan adalah 40. Berarti petunjuknya adalah X ditambah Y sama dengan 40. Pak Din mau jadikan ini sebagai X. Jadi Y-nya dibuat sendirian. Y sama dengan 40 min X. Sehingga yang di sini nanti hasil kali bisa kita rubah menjadi X dikali 40 min X tuh. Sekarang kan dia jadi 1 huruf ya. Tuh. Nah, setelah 1 huruf ini kita rapikan dulu. 40X min X kuadrat. Setelah itu kita turunin untuk mencari maksimumnya. Turunan hasil kali aksen itu kan sama dengan 40 min 2X sama dengan 0. Karena kita mencari maksimum ya, berarti turunannya sama dengan 0. Kenapa kok bisa sama dengan 0? Kamu lihat video yang Pak Din udah kasih sebelumnya. Sehingga ini ketemu 2X sama dengan 40, X-nya ketemu 20. Karena X-nya ketemu 20, Y-nya ketemu 40 min 20. 20 Y-nya. Sehingga hasil kalinya ketemu berapa? 20 kali 20, 400. Tuh. Jadi untuk mengerjakan soal cerita itu harus ngikutin langkah-langkahnya ya, untuk lebih mudah ya. Mungkin beberapa anak gak pakai ikut langkah deh, yang penting ketemu ya, nggak masalah ya. Ini kan langkah-langkah ini untuk memudahkan kamu mengerjakan. Lihat contoh kedua. Diketahui selai karton berbentuk persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 5. Nah, ini kita bikin dulu karton. Ada karton ya. Panjangnya 8, lebarnya 5. Pada keempat sudut karton dibentuk persegi dengan sisi X. Jadi pada keempat sudutnya itu dibentuk persegi seperti ini dengan panjangnya X ya. Dan dibuat kotak tanpa tutup. Oh, jadi harapannya dari karton ini nanti kan yang paduin arsir ini kan dipotong lalu dibentuk menjadi kotak tanpa tutup. Tentukan volume kotak maksimum. Nah, di sini langkah pertama kita tentukan besaran yang mau dimaksimum minimumin. Di sini besaran yang pengen dimaksimumkan adalah volume. Ya, kita tulis dulu maksimum volume. Volume itu apa? Volume kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ada 3 variabel. Berarti kita harus bikin dia jadi 1 variabel. Dari mana? Dari petunjuk ya. Petunjuknya adalah di sini ada X-nya tuh di situ. Di sini ini kan yang biru ini kan X ya. Yang ini kan X, berarti yang nanti jadi panjangnya kotak itu kan 8 min 2X. Di sini pinggirnya X, di sini pinggirnya X. Berarti yang nanti jadi lebarnya kotak itu adalah 5 min 2X. Lalu tingginya ya X ini tadi ya, tingginya. Sehingga yang awalnya kita punya volume itu, awalnya kita punya panjang kali lebar, panjang kali lebar kali tinggi, kita rubah menjadi 1 huruf, 1 variabel yaitu P-nya tadi 8 min 2X, lebarnya itu 5 min 2X kali tingginya X. Nah, lihat sekarang sudah 1 huruf semua atau 1 variabel. Kita rapiin ya. Yang ini jadinya 40 min 10 min 16 min 26 X plus 4 X kuadrat kali X. Jadinya 40X min 26X kuadrat plus 4X pangkat 3. Kita turunin untuk mencari nilai pembuat maksimumnya X-nya. Jadinya 40 min 52X
plus 12x kuadrat sama dengan 0. Dirapikan ya, dibagi berapa nih ya? Dibagi 4, jadinya 10 min 13x plus 3x kuadrat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini jadinya 3x, ini x, ini 10, ini 1, ini min gitu ya. Tuh, kita ketemunya 3x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 3, atau x sama dengan 1. Nah, ada dua nih jawabannya x nya nih, 10 per 3 sama 1. Sekarang kita coba analisa ya. 10 per 3 itu kan berarti 3 ya, 3,33. Misal x nya 3,33, kalau masuk ke sini lihat. Nah, kalau masuk ke sini kan dia nggak mungkin toh, karena panjangnya ini kan 5. Tapi kalau x nya 2 kan sudah melebihi ya. Jadi untuk yang x nya 10 per 3 itu tidak memenuhi ya. Yang ini tidak memenuhi, sehingga jawabannya x nya adalah 1. Kalau x nya 1 berarti panjangnya ketemu berapa? Panjangnya tadi kan 8 min 2x, berarti ketemunya 6. Lebarnya tadi kan 5 min 2x, berarti ketemunya 3. Tingginya kan x, berarti ketemunya 1. Sehingga volume maksimum itu adalah 6 kali 3 kali 1. Jawabannya 18. Tuh. Ingat ya langkahnya ya. Pertama, tentukan besaran yang diminta dulu. Terus habis itu buat dia menjadi satu variabel. Habis itu diterapkan turunan untuk mencari pembuat maksimum atau minimum. Nah, habis itu tinggal masukin deh mana yang diminta sama soal. Nah, dua contoh ini adalah contoh untuk soal aljabar. Sekarang kalau ada trigonometrinya gimana? Tuh, ini ada soal yang mengandung unsur trigonometri. Di sini itu ada talang ya. Bentuknya dia trapesium kayak gini. Panjang sisi-sisi talang sudah tahu 10 10 10. Lalu ada sudutnya. Ya, kita disuruh mencari sudut theta berapa agar dia mampu agar volume air yang tertampung paling banyak. Agar volume air yang tertampung paling banyak, tentunya luas trapesium yang ini itu harus yang paling besar. Berarti yang dicari ya, besaran yang harus dimaksimumkan adalah luas trapesium yang harus dicari. Nah, mencarinya luas trapesium itu apa rumusnya ya? Luas trapesium itu rumusnya itu adalah atas tambah bawah per 2 kali tinggi. Nah, di sini ada 3 variabel. Kita akan jadikan satu variabel. Lihatnya dari mana? Nah, lihatnya adalah di sini. Karena kuncinya dia adalah ada theta yang dicari. Nah, kita akan jadikan theta yang menjadi variabel. Kita lihat ya caranya. Di sini kan yang bagian bawah sudah tahu 10. Sekarang kita akan cari yang bagian atas. Nah, bagian atas. Bagian atas kalau yang lurusnya ini kan lurusnya 10 ya. Nah, terus yang kecil ini gimana? Yang kecil ini, yang kecil itu kan sama aja 10 cos theta ya. Loh, kok tahu Pak? Nah, ini ya, lihat nih. Misal Pak Din punya x, y, r, yang ini theta. Nah, kalau cos theta itu kan sama aja x per r, berarti x adalah r cos theta. Nah, di sini kan theta di sini, ini kan juga theta ya. Nah, ya, berseberangan dalam ya. Tuh.
Sehingga yang sebelah sini 10 cos theta. Nah, yang merah ini itu adalah 10 sin theta. Dari sini kita sudah dapat nih atas sama bawahnya. Yuk, bantuin rapiin tulisannya ya. Ini kita dapat atasnya itu kan 10 cos theta, 10 sama di sini juga 10 cos theta ya. Nah, sehingga paduin nulisnya A-nya adalah 10 ditambah 10 cos theta-nya kan ada 2 ya, berarti 20 cos theta ditambah bagian bawahnya 10 per 2 dikali tingginya 10 sin theta kayak gini. Nah, 10 tambah 10 20 bagi 2 10. Ini 10 tambah 10 cos theta dikali 10 sin theta kayak gini. Lalu kalau paduin kaliin jadinya 100 sin theta sama dengan ditambah 100 sin theta cos theta. Tuh. Sampai di sini bisa langsung diturunin atau mau dirapikan dulu boleh. Ini kalau paduin rapiin jadinya kayak gini. 100 sin theta ditambah 100 sin theta cos theta, ini paduin bisa jadikan 50 sin 2 theta. Sin 2 theta itu kan 2 sin theta cos theta ya. Nah, jadi paduin ambil 100-nya tak jadiin 50 kali 2 sin theta cos theta. Jadinya 50 sin 2 theta. Kalau kita turunin, sin turunannya cos 100 cos theta, 50 sin 2 theta turunannya plus 100 cos theta. 50 100 cos theta 100 cos 2 theta. Nah, sama dengan 0. Ini ya, sin itu kan sin 2 theta kan turunannya cos 2 theta. 2 tetanya sendiri kan turunannya 2 kali 50 jadinya 100 ya. Nah, jadi turunan dari 50 sin 2 theta adalah 100 cos 2 theta. Nah, sama dengan 0. Terus ini paduin rapiin cos 2 theta itu kan sama aja 2 cos kuadrat theta min 1 ya. Gitu ya. Jadi ini bisa saya tulis seperti ini. Ini 100-nya tak hapus dulu untuk mempermudah ya. Kan dibagi 100 habis. Ini jadinya nanti yang cos 2 theta paduin pecah ya. Cos 2 theta tadi kan dipecah menjadi 2 cos kuadrat theta min 1 ya. Yang cos theta itu tak tulis di sini. Paduin langsung rapikan tulisannya ya. Jadi cos 2 theta itu kan jadinya 2 cos kuadrat theta min 1 plus cos theta. Nah, yang ini tuh, yang ini sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya 2 cos theta cos theta ini plus 1, ini min 1. Sebelah sini ya, gak cukup nih. Sehingga kita punya 2 cos theta sama dengan 1 atau cos theta sama dengan min 1. Cos theta sama dengan setengah. Nah, berarti tetanya ketemu berapa? Berapa nilainya cos yang setengah? Nilainya itu 60. Selain 60 itu berapa lagi? 60 300 derajat ya. Tuh. Kalau yang ini, yang min 1 berarti cos theta yang nilainya min 1 berarti theta 180 tuh. Nah, di sini ada syaratnya tetanya antara 0 sampai 90 derajat. Berarti yang 300 ini tidak memenuhi, yang 180 juga tidak memenuhi. Sehingga jawabannya adalah theta ketemu 60 derajat. Nah, begitulah ya
untuk penerapan turunan menentukan maksimum dan minimum. Untuk soal aljabar maupun trigonometri, langkah-langkahnya atau cara pengerjaannya sama persis. Tinggal ikutin yang Pak Dwin kasih tadi. Yang pertama, tentukan besaran yang diminta sama soal, lalu kamu lihat bentuk variabelnya. Kalau dia belum jadi satu, kita jadikan satu variabel. Dari mana variabelnya? Dari petunjuk. Nah, setelah itu kita terapkan metode turunan untuk mencari pembuat maksimum minimumnya. Nah, habis itu tinggal ditafsirkan soalnya minta apa. Kalau cuma minta yang X-nya atau θ-nya aja ya sudah. Tapi kalau mau minta yang volume maksimum atau apanya yang maksimum, ya tinggal dimasukkan lagi. Nah, seperti itulah video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.